Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu perubahan halus yang sering kita rasakan. Kita tidak lagi ingin banyak bicara, tidak lagi ingin menjelaskan diri, dan tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ada kelelahan yang sunyi, tapi juga ada ketenangan yang tumbuh pelan-pelan. Banyak wanita di usia ini menjadi lebih pendiam, bukan karena takut, melainkan karena hatinya sudah kenyang oleh pengalaman hidup. Secara psikologis, sikap pendiam di usia matang seringkali lahir dari kematangan emosi. Wanita yang telah melewati banyak peran, sebagai anak, istri, ibu, pekerja, dan penjaga keluarga, akhirnya memahami satu hal penting. Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan kata-kata. Ia belajar memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena tahu mana yang layak diberi energi. Diamnya bukan kosong, melainkan penuh kendali diri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Boleh tuliskan di kolom komentar Bapak dan Ibu berasal dari kota mana. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri. Setiap daerah punya cerita, dan setiap usia punya perjalanan hidup yang unik. Dengan saling berbagi asal, kita saling merasa ditemani. Ada kisah Ibu Sulastri, 66 tahun, seorang wanita yang dikenal pendiam di lingkungannya. Ia jarang ikut berkomentar dalam pertemuan, tidak banyak bercanda, dan tidak suka ikut gosip. Awalnya, sebagian orang mengira ia dingin. Namun ketika ada masalah besar di keluarga atau lingkungan, justru namanya yang pertama disebut. Orang-orang datang kepadanya untuk meminta pendapat. Kalau Bu Lastri bicara, biasanya tepat, kata seorang tetangga. Diamnya ternyata membuat orang lebih percaya. Dampaknya terasa dalam jangka panjang. Wanita pendiam sering lebih disegani karena ucapannya jarang, tapi berbobot. Ia tidak terburu-buru menilai, tidak reaktif, dan tidak memperkeruh suasana. Dalam keluarga, anak dan menantu merasa aman berbicara karena tahu tidak akan dihakimi. Dalam lingkungan sosial, kehadirannya membawa ketenangan. Harga dirinya tidak dibangun dari banyaknya suara, tetapi dari ketepatan sikap. Bapak dan Ibu, segmen ini ingin menegaskan satu hal penting. Menjadi pendiam di usia senja bukan tanda lemah, melainkan tanda matang. Bukan berarti tidak peduli, tetapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Di segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa wanita pendiam justru lebih mudah dipercaya orang dan sering dianggap bijak tanpa harus mengangkat suara. Bapak dan Ibu, ketika kita memasuki usia senja, ada satu hal yang berubah secara alami dalam diri seorang wanita. Cara ia memandang kepercayaan. Dulu mungkin kita berpikir kepercayaan dibangun dengan banyak bicara, memberi saran, atau menunjukkan kemampuan. Namun seiring bertambahnya usia, banyak wanita justru menemukan bahwa kepercayaan tumbuh dari ketenangan, bukan dari suara yang keras. Secara psikologis, orang cenderung lebih mempercayai sosok yang stabil emosinya. Wanita pendiam biasanya tidak bereaksi berlebihan, tidak cepat memihak, dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Sikap ini memberi rasa aman bagi orang di sekitarnya. Mereka merasa didengar, bukan dihakimi. Dan rasa aman inilah yang menjadi fondasi kepercayaan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Ada kisah Bu Rini 63 tahun yang dikenal jarang berbicara dalam pertemuan keluarga. Ia lebih banyak mendengar, mengangguk, dan sesekali bertanya dengan nada lembut. Namun saat terjadi konflik antara anak dan menantu, justru Bu Rini yang diminta pendapatnya. Karena ibu tidak pernah menyudutkan siapapun, kata anaknya. Diam yang disertai empati membuat ucapannya dipercaya ketika akhirnya keluar. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat terasa. Wanita pendiam sering menjadi penenang konflik, penjaga rahasia keluarga, dan tempat pulang yang aman secara emosional. Kepercayaan yang dibangun tidak rapuh karena tidak bergantung pada janji atau retorika. Ia tumbuh dari konsistensi sikap dan ketulusan niat. Dalam usia senja, peran ini menjadi sangat berharga. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Kepercayaan bukan soal seberapa sering kita berbicara, tetapi seberapa tepat kita hadir. Wanita pendiam tahu kapan harus mendekat dan kapan memberi ruang. Ia tidak memonopoli pembicaraan, tidak mencuri panggung, dan tidak mengumbar rahasia. Justru karena itulah orang lain merasa aman menitipkan cerita dan keputusan kepadanya.
Bapak dan Ibu, jika Anda merasa lebih tenang dengan berbicara seperlunya dan mendengar lebih banyak, itu bukan kemunduran, itu tanda kebijaksanaan. Bila pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, silakan bagikan satu kalimat refleksi di kolom komentar. Dan bila Anda ingin terus ditemani obrolan yang menenangkan tentang usia senja, Anda boleh mengikuti channel ini sebagai teman perjalanan yang hangat, bukan sebagai kewajiban. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu kualitas yang sering tumbuh tanpa kita sadari, yaitu wibawa yang lahir dari ketenangan. Banyak wanita tidak lagi berusaha terlihat menonjol. Mereka tidak berlomba berbicara, tidak sibuk menunjukkan pendapat, dan tidak merasa perlu mengatur segalanya. Justru dari sikap itulah muncul rasa hormat yang alami dari orang-orang di sekitarnya. Secara psikologis, wibawa tidak selalu datang dari posisi atau kekuasaan, melainkan dari kontrol diri. Wanita pendiam biasanya mampu mengelola emosinya dengan baik. Ia tidak mudah terpancing, tidak cepat tersinggung, dan tidak bereaksi berlebihan. Orang lain merasakan stabilitas ini sebagai tanda kekuatan batin. Ketika seseorang tenang di tengah situasi yang ramai atau tegang, kehadirannya terasa memimpin tanpa harus memerintah. Ada kisah Ibu Hartini, 69 tahun, yang di keluarganya tidak pernah memaksakan pendapat. Ia jarang memberi nasihat panjang, lebih sering bertanya dan mendengar. Namun setiap keputusan penting keluarga selalu menunggu persetujuannya. Kalau ibu sudah bilang iya, kami semua tenang, ujar salah satu anaknya. Wibawa Ibu Hartini bukan karena suaranya keras, melainkan karena ia selalu adil dan tidak tergesa-gesa. Dampak jangka panjang dari wibawa yang tenang ini sangat kuat. Wanita pendiam sering menjadi penentu arah tanpa menciptakan perlawanan. Dalam keluarga, kehadirannya dihormati. Dalam lingkungan sosial, pendapatnya dipertimbangkan. Ia tidak perlu membuktikan diri karena sikapnya konsisten. Wibawa yang seperti ini justru semakin kuat seiring bertambahnya usia. Sudut pandang bijaknya sederhana namun dalam. Wanita yang bijak memahami bahwa berbicara terlalu banyak kadang justru melemahkan makna. Dengan memilih diam, ia menjaga nilai ucapannya tetap tinggi. Ketika ia akhirnya berbicara, orang-orang mendengarkan. Diam yang penuh kesadaran adalah bentuk kepemimpinan yang paling halus, namun paling tahan lama. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa lebih dihormati meski tidak banyak bicara, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari perjalanan hidup yang membentuk ketenangan dan kebijaksanaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana sikap pendiam ini membuat wanita lebih dipercaya dalam menjaga rahasia dan hubungan jangka panjang. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu peran yang sering dijalani wanita pendiam tanpa pernah diminta, yaitu menjadi penjaga kepercayaan. Banyak hal besar dalam keluarga justru dititipkan kepada sosok yang tidak banyak bicara. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia paling aman. Orang merasa tenang menitipkan cerita kepada wanita yang tahu batas, tahu waktu, dan tahu cara menjaga rahasia. Secara psikologis, manusia cenderung mempercayai orang yang tidak reaktif. Wanita pendiam biasanya tidak tergesa-gesa menyebarkan cerita, tidak membesar-besarkan masalah, dan tidak menjadikan rahasia sebagai bahan obrolan. Sikap ini membuat orang lain merasa dihargai dan dilindungi. Dalam dunia yang penuh komentar dan penilaian, kehadiran orang seperti ini menjadi tempat berlindung secara emosional. Ada kisah Ibu Sri, 65 tahun, yang oleh anak-anak dan menantunya sering dijadikan tempat bercerita. Masalah rumah tangga, kesulitan ekonomi, bahkan konflik kecil selalu disampaikan kepadanya. Menariknya, tidak pernah terdengar cerita itu keluar dari mulut orang lain. Kalau cerita ke ibu rasanya lega, kata menantunya. Diamnya bukan dingin, tetapi penuh empati dan tanggung jawab. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat besar. Wanita pendiam sering menjadi pengikat hubungan keluarga. Ia mencegah konflik membesar, menjaga martabat setiap pihak, dan menenangkan suasana tanpa harus memihak. Kepercayaan yang ia pegang membuat posisinya kuat dan dihormati. Tidak ada rasa takut, tidak ada paksaan, hanya rasa hormat yang tumbuh perlahan. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Ada hal-hal yang cukup disimpan agar hubungan tetap utuh.
Wanita bijak tahu bahwa menjaga rahasia bukan berarti memendam beban sendirian, tetapi memilih jalan yang paling aman untuk semua. Sikap ini menunjukkan kedewasaan yang tidak bisa dibeli dengan usia muda. Bapak dan Ibu, jika Anda dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya dan dijadikan tempat bercerita, itu adalah anugerah besar. Jangan meremehkannya. Jika Anda ingin berbagi pengalaman atau perasaan tentang bagaimana menjaga kepercayaan di usia senja, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bila pembahasan seperti ini menemani hari-hari Anda dengan hangat, Anda boleh mengikuti channel ini agar kita terus saling belajar menjaga hubungan dengan tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, semakin jelas terasa bahwa konflik tidak selalu datang dari masalah besar. Seringkali, pertengkaran justru lahir dari kata-kata kecil yang terlontar tanpa pikir panjang. Disinilah wanita pendiam memiliki kelebihan yang jarang disadari. Ia tidak tergesa-gesa menanggapi, tidak membalas dengan emosi, dan tidak memperpanjang hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang. Secara psikologis, wanita pendiam cenderung memiliki ambang toleransi emosi yang lebih tinggi. Ia terbiasa memberi jeda sebelum bereaksi. Jeda inilah yang membuat konflik tidak membesar. Saat orang lain terpancing, ia memilih menenangkan diri. Sikap ini bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia memahami bahwa emosi yang dibiarkan memuncak hanya akan menyisakan penyesalan. Ada kisah Ibu Yuni, 67 tahun, yang dikenal jarang terlibat cekcok dengan siapapun. Ketika terjadi kesalahpahaman dengan menantu, ia memilih diam sejenak dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. "Kalau saya bicara saat hati panas pasti melukai," katanya. Beberapa hari kemudian ia menyampaikan perasaannya dengan lembut. Masalah pun selesai tanpa luka. Diamnya memberi ruang bagi penyembuhan. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat terasa dalam hubungan. Wanita pendiam sering dianggap sebagai sosok yang aman untuk diajak bekerja sama, hidup bersama, dan menua bersama. Konflik yang minim membuat hubungan lebih stabil. Orang lain merasa tidak perlu bersiap defensif saat berinteraksi dengannya. Rasa nyaman inilah yang membuat kehadirannya dirindukan. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan. Di usia senja, tujuan hubungan bukan lagi pembuktian, melainkan ketenangan. Wanita bijak memilih menjaga hubungan tetap utuh daripada memuaskan ego sesaat. Dengan memilih diam yang tepat, ia menjaga martabat dirinya dan orang lain. Bapak dan Ibu, jika selama ini Anda merasa hubungan menjadi lebih damai sejak memilih berbicara seperlunya, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman hidup. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana sikap pendiam ini justru membuat wanita lebih dihargai dalam keluarga dan lingkungan, tanpa harus menuntut apapun. Bapak dan Ibu, di usia senja seringkali kita menyadari satu hal penting. Rasa dihormati tidak datang dari seberapa sering kita berbicara, tetapi dari bagaimana sikap kita saat berada di tengah keluarga. Wanita pendiam kerap terlihat lebih disegani karena ia tidak mudah mencampuri urusan orang lain. Ia hadir, memperhatikan, namun tidak merasa perlu mengontrol. Justru dari sikap inilah wibawa tumbuh dengan alami. Secara psikologis, orang cenderung lebih menghargai sosok yang tidak memaksakan pendapatnya. Wanita pendiam memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri sendiri. Ia tidak menggurui, tidak merasa paling benar, dan tidak sibuk mengoreksi. Ketika ia berbicara, kata-katanya terasa lebih bermakna karena jarang diucapkan. Inilah yang membuat keluarga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada kisah Ibu Sulastri, 70 tahun, yang tinggal bersama anak dan menantunya. Ia jarang memberi komentar tentang cara mengasuh cucu atau mengatur rumah tangga anaknya. Jika diminta pendapat, ia menjawab dengan tenang. Jika tidak, ia memilih diam. Anehnya, justru menantunya sering datang meminta saran. "Karena ibu tidak pernah memaksa, saya merasa aman untuk bertanya," kata menantunya. Diamnya membangun kepercayaan. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat besar. Wanita pendiam sering menjadi tempat curhat yang dipercaya. Keluarga merasa tidak dihakimi, tidak disalahkan, dan tidak ditekan. Hubungan pun menjadi lebih hangat dan stabil. Di usia tua, stabilitas hubungan ini sangat berpengaruh pada kesehatan batin.
Hidup terasa lebih ringan karena tidak dipenuhi konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa wibawa sejati tidak perlu diumumkan. Ia tumbuh dari konsistensi sikap. Wanita pendiam menunjukkan bahwa kedewasaan bukan soal banyak bicara, melainkan tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus menyampaikan. Di usia senja, sikap ini adalah bentuk kecerdasan emosional yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, jika Anda merasa sikap tenang dan tidak banyak bicara justru membuat keluarga lebih menghormati Anda, itu adalah tanda kebijaksanaan yang matang. Jika segmen ini terasa dekat dengan pengalaman hidup Anda, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi penonton lain yang sedang belajar menua dengan damai. Dan jika pembahasan seperti ini menenangkan hati, ikuti terus channel ini agar kita bisa saling belajar menjalani usia senja dengan lebih bijak. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering luput disadari di usia senja. Kepercayaan bukan diberikan kepada orang yang paling banyak bicara, melainkan kepada mereka yang paling mampu menjaga sikap. Wanita pendiam seringkali menjadi sosok yang dipercaya bukan karena ia pintar meyakinkan, tetapi karena ia jarang mengecewakan. Ucapannya sedikit, namun sikapnya konsisten. Inilah yang membuat orang lain merasa aman, menitipkan rahasia, tanggung jawab, bahkan keputusan penting kepadanya. Secara psikologis, manusia cenderung mempercayai orang yang tidak impulsif. Wanita pendiam dikenal mampu menahan diri, tidak tergesa-gesa bereaksi, dan tidak mudah terpancing emosi. Ketika ia dimintai pendapat, jawabannya tidak lahir dari keinginan untuk terlihat benar, melainkan dari pertimbangan yang matang. Pola inilah yang secara perlahan membangun reputasi sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Ada kisah Ibu Ratna, 68 tahun, yang di lingkungannya sering diminta pendapat saat ada persoalan bersama. Ia bukan ketua RT, bukan pula tokoh yang paling vokal. Namun ketika warga bingung menentukan sikap, namanya selalu disebut. Kalau Bu Ratna bicara, biasanya tenang dan adil, ujar salah satu tetangganya. Padahal, Ibu Ratna sendiri mengaku lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Ia hanya menyampaikan pendapat ketika diminta. Dampak jangka panjang dari kepercayaan ini sangat berpengaruh pada harga diri di usia tua. Wanita pendiam tidak merasa terpinggirkan meski jarang tampil. Ia tahu bahwa kehadirannya bermakna. Kepercayaan orang lain memberi rasa dihargai tanpa harus bersaing atau membuktikan diri. Ini menciptakan ketenangan batin yang sulit dimiliki oleh mereka, yang terus merasa perlu didengar. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa kepercayaan tumbuh dari karakter, bukan dari citra. Wanita pendiam menjaga integritasnya dengan tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak menyebarkan cerita yang bukan haknya, dan tidak memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Di usia senja, sikap seperti ini adalah bentuk kematangan yang menenangkan jiwa. Bapak dan Ibu, jika selama ini Anda merasa orang lebih sering datang meminta pendapat atau menitipkan cerita kepada Anda, meski Anda tidak banyak bicara, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sikap yang konsisten dan hati yang terjaga. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana ketenangan wanita pendiam justru membuatnya lebih dihormati, bahkan tanpa ia sadari sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu bentuk kewibawaan yang tidak perlu ditampilkan dengan suara keras atau sikap menggurui. Wibawa itu muncul dari ketenangan yang konsisten. Wanita pendiam sering memancarkan kewibawaan alami karena ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia hadir dengan sikap yang utuh, tidak tergesa, dan tidak reaktif. Orang lain merasakannya, meski ia sendiri tidak pernah berniat tampil berwibawa. Secara psikologis, kewibawaan tumbuh ketika seseorang mampu mengelola emosi dan menjaga batas diri. Wanita pendiam biasanya tahu kapan harus terlibat dan kapan memberi jarak. Ia tidak mencampuri urusan yang bukan tanggung jawabnya, namun siap membantu ketika dibutuhkan. Pola ini membuat orang lain menghormati ruangnya. Menghormati batas adalah awal dari menghormati pribadi. Ada kisah Ibu Lestari, 72 tahun, yang di keluarga besarnya dikenal. Kalau beliau bicara, semua diam mendengarkan. Padahal ia jarang sekali memberi nasihat. Ia lebih sering menyimak, menatap dengan penuh perhatian, lalu berkata singkat namun tepat.
Menantunya pernah berkata, "Ibu tidak pernah memarahi tapi kata-katanya selalu membuat kami berpikir." Kewibawaannya lahir dari ketepatan, bukan dari banyaknya kalimat. Dampak jangka panjang dari kewibawaan seperti ini terasa pada hubungan yang sehat dan saling menghargai. Wanita pendiam tidak kelelahan menjaga citra. Ia tidak terjebak drama atau konflik berkepanjangan. Di usia tua, ini berdampak langsung pada ketenangan batin dan kesehatan. Hidup terasa lebih ringan karena tidak perlu mengontrol persepsi orang lain. Sudut pandang bijaknya adalah menyadari bahwa kewibawaan sejati tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari keselarasan antara sikap, kata, dan niat. Wanita pendiam menunjukkan bahwa menjadi dihormati tidak selalu berarti menjadi pusat perhatian. Kadang justru dengan memberi ruang, kita mendapatkan penghormatan yang tulus. Bapak dan Ibu, jika Anda merasakan bahwa ketenangan sikap membuat orang lain lebih berhati-hati dan menghargai kehadiran Anda, itu tanda kewibawaan yang matang. Jika segmen ini menenangkan hati Anda, silakan bagikan pengalaman singkat di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi sesama. Dan bila pembahasan seperti ini terasa bermanfaat, ikuti terus channel ini agar kita bisa saling belajar menua dengan tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu, ada peran yang sering dijalani tanpa gelar dan tanpa pengakuan, namun dampaknya sangat besar di usia senja. Wanita pendiam kerap menjadi penopang emosional bagi orang-orang di sekitarnya. Ia tidak selalu memberi solusi, tidak selalu memberi nasihat panjang, tetapi kehadirannya membuat orang merasa lebih kuat. Diamnya bukan kekosongan, melainkan ruang aman. Secara psikologis, manusia membutuhkan tempat untuk didengar tanpa dihakimi. Wanita pendiam cenderung memiliki kemampuan ini karena ia tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau mengarahkan cerita ke dirinya sendiri. Ia mendengarkan dengan utuh. Ketika seseorang merasa didengar, beban batin berkurang. Inilah mengapa banyak orang merasa lega hanya dengan berada di dekatnya. Ada kisah Ibu Nur Hayati, 69 tahun, yang sering didatangi tetangga hanya untuk duduk dan bercerita. Ia jarang memberi komentar. Kadang hanya mengangguk, kadang menghela napas pelan. Namun setelah pulang, orang-orang merasa lebih tenang. Bu Nur tidak banyak bicara, tapi setelah dari rumah beliau, hati saya lebih ringan, kata salah satu tetangganya. Tanpa sadar, ia menjadi sandaran emosional. Dampak jangka panjang dari peran ini sangat besar bagi hubungan sosial. Wanita pendiam sering dihargai karena kehadirannya membawa ketenangan, bukan tekanan. Ia tidak menguras energi orang lain. Sebaliknya, ia memberi rasa stabil. Di usia tua, peran sebagai penopang emosional ini membuat hidup terasa bermakna tanpa harus tampil menonjol. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa membantu orang lain tidak selalu harus aktif dan terlihat. Kadang, justru dengan hadir sepenuhnya dan tidak menghakimi, kita memberi bantuan terbesar. Wanita pendiam menunjukkan bahwa empati tidak selalu diucapkan. Ia bisa dirasakan melalui sikap, tatapan, dan kesediaan untuk mendengar. Bapak dan Ibu, jika selama ini Anda sering menjadi tempat orang lain mencurahkan perasaan, meski Anda tidak banyak bicara, itu adalah tanda kedalaman hati. Peran seperti ini tidak selalu terlihat, tetapi sangat dibutuhkan. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semua pembahasan dan melihat mengapa ketenangan wanita pendiam adalah kekuatan yang patut disyukuri di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita menyusuri perjalanan ini bersama, satu hal menjadi semakin jelas. Ketenangan bukanlah kelemahan, dan diam bukanlah tanda ketertinggalan. Di usia senja, ketika hidup tidak lagi diukur dari seberapa keras suara kita terdengar, justru kualitas batinlah yang paling terasa. Wanita pendiam menunjukkan bahwa kekuatan sejati bisa hadir dalam sikap yang lembut, tenang, dan tidak mencolok. Kita telah melihat bagaimana secara psikologis, wanita pendiam mampu mengelola emosi dengan lebih matang, memberi ruang sebelum bereaksi, dan menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Sikap ini bukan lahir dari rasa takut, melainkan dari pemahaman bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam pertengkaran dan pembuktian. Di usia senja, kebijaksanaan seperti inilah yang menjaga hati tetap utuh. Kita juga mendengar kisah-kisah nyata tentang ibu-ibu yang jarang bicara, namun justru paling dipercaya, paling dirindukan, dan paling dihormati. Mereka menjadi tempat bertanya, tempat bercerita, dan tempat bersandar. Bukan karena mereka selalu memberi jawaban,
tetapi karena kehadiran mereka memberi rasa aman. Ini seperti hidup saya. Mungkin itu yang Bapak dan Ibu rasakan sejak segmen awal. Dampak jangka panjang dari sikap pendiam yang bijak ini sangat nyata. Hubungan keluarga menjadi lebih hangat, konflik berkurang, dan kesehatan batin lebih terjaga. Harga diri tidak lagi bergantung pada pengakuan, melainkan tumbuh dari keyakinan bahwa diri ini bermakna apa adanya. Inilah bentuk kebahagiaan yang tenang, tidak riuh tetapi mendalam. Sudut pandang bijaknya adalah menyadari bahwa tidak semua peran harus terlihat untuk menjadi penting. Wanita pendiam mengajarkan bahwa hidup yang dihormati bukanlah hidup yang penuh sorotan, melainkan hidup yang memberi dampak. Di usia senja, ketika waktu menjadi lebih berharga, ketenangan seperti ini adalah anugerah yang patut dijaga dan disyukuri. Bapak dan Ibu, jika pembahasan ini menemani Anda dengan hangat dan membuat hati terasa lebih tenang, semoga ini menjadi pengingat bahwa menjadi diri sendiri adalah pilihan terbaik di usia senja. Bila Anda merasa nyaman, silakan terus bersama kami di channel ini. Dengan mengikuti dan mendukung channel ini, kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan menua dengan lebih bijak, tenang, serta bermartabat bersama.